Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dengan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur dan waktu yang luang, dalam kondisi sehat walafiat. Kita mampu untuk menuju Masjid Al-Madinah dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan Allah ridho dan catat sebagai pahala buat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruhnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongannya, dan insyaallah di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kajian subuh akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Asfi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kegiatan kajian subuh akan dilaksanakan sampai dengan sholat subuh, waktu subuh, yaitu jam 6:04. Sebelum waktu subuh tiba, mungkin bagi jamaah yang akan bertanya, kami persilakan. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh guru kami Ustaz Asfi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menambah ilmu kita, dunia kita bersama. Semoga insya Allah sebagai sarana salah satunya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak yang kami Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada guru kami Ustaz Ma'an, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati amina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu nabiyyul karim. Alhamdulillah,
Segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan pagi hari ini Allah bangunkan kita dari kematian sementara kita. Allah berikan kesempatan kita untuk berbanyak amal soleh dalam rangka bekalan kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Allah berikan kesempatan kita hidup untuk sama-sama kita memperbaiki diri, kita bertaubat dan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla agar kelak nanti ketika waktunya Allah perintahkan kita pulang, kita dalam bekalan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada pemuda contoh manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi manusia paling sempurna ibadahnya, yang paling karimah akhlaknya, sehingga Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau contoh untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, 11 hari atau 12 hari ini kita telah masuk bulan Muharram. Mungkin disebut tahun baru, lembaran baru, sebuah ekspektasi atau target-target beribadah yang baru yang perlu kita berikan, yang perlu menjadi target, menjadi ekspektasi kita melakukan hal yang jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang hari kemarin atau hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Bahkan Rasulullah SAW memperumpamakan bila hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu menjadi barometer, menjadi program buat diri kita untuk jauh lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin. Sehingga apa yang menjadi sebuah target hidup kita untuk menuju kebaikan tercapai ketika ada yang namanya muhasabah. Kita tidak akan pernah tahu bila tidak ada yang namanya muhasabah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di surat Al-Baqarah ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu wanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, maka evaluasi. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dievaluasi apa yang menjadi kekurangan kita di tahun kemarin, apa yang menjadi kelemahan diri kita. Apa mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan yang seharusnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW masih kurang kita ikuti. Kita sebagai umat yang mengaku cinta kepada Rasulnya belum mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini menjadi bahan evaluasi untuk kita mutabaah, kita perbaiki di tahun yang akan datang, tahun yang akan kita lewati dan kita jalankan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahsiban nasu ayatraku, apakah manusia mengira ayyaqulu amanna, mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman,
wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanullah, dan mereka tidak diuji. Sesungguhnya ayat ini mengingatkan kita bahwasannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah adalah orang-orang yang telah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu berbungkus dengan yang berbeda-beda. Kalau kita mempelajari atau membaca Sirah Nabawiyah, bagaimana ujian-ujian para rasul dan sahabatnya mungkin tidak sebanding dengan kita. Misalkan sahabat Yasir yang diuji Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah, dan banyak sekalian sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak mudah menjalankan kehidupan setelah dia bersyahadat mengakui Allah dan Allah adalah Rabbnya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang tak mudah. Dan disitulah Allah ingin mengetahui orang-orang yang beriman sesungguhnya berimankah atau keimanannya adalah kebohongan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan sebuah penyiksaan, tetapi Allah menguji keimanan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bungkusan ujian pertama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ujian dalam bentuk perintah Allah yang harus dilakukan. Perintah Allah yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk aqimus shalah wa atuz zakat. Pergi haji bila mampu. Ini bagian dari ujian dalam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Tidak ada kata berat, tidak ada kata menolak. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ketika mengatakan firman-Nya, maka Allah berikan contohnya. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun menikah dan Allah tidak berikan keturunan. Sampai hatta ketika Allah Subhanahu wa taala mempercayai Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima amanah seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, Allah pun uji. Bayangkan, ujiannya pun ujian yang tidak masuk logika, di mana anak Nabi Ismail yang harus disembelih. Ini adalah ujian perintah. Ujian perintah yang harus dilaksanakan. Bayangkan. Jadi tidak ada kata selain perintah Allah di atas segala-galanya. Tidak ada kalimat menolak ketika Allah memerintahkan perintahnya. Hatta walaupun perintah itu di luar nalar, di luar logika, tapi itu adalah bentuk Allah menguji kita semampu mana kita, sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mampu menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian perintah. Coba bapak-bapak, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan anaknya yang begitu disayangi disembelih, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Kita cuma diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat. Kita diperintahkan Allah untuk menunaikan zakat, saum Ramadan. Sederhana, standar. Tapi ternyata berat bagi kita.
Orang-orang ya, yang mungkin sampai detik hari ini terlelap dengan tidurnya hingga bisa jadi kesiangan dalam sholatnya. Apakah termasuk orang yang lulus atas ujian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah? Di bulan Ramadan Allah suruh kita saum, tapi masih banyak umat-umat Islam yang tak mampu melaksanakan saum. Bagaimana disebut mencintai Allah Subhanahu wa taala? Hatta hamba-hamba Allah yang mempunyai harta akan tetapi sulit mengeluarkannya, bagaimana menjadi orang-orang yang lulus akan ujian Allah dalam perintah bentuknya? Sedangkan umat-umat terdahulu yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ujiannya masih lebih berat dari kita. Tapi kita yang belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggan, kita sulit, kita malas-malasan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hasibana sayyid qalu amanna. Ketika kamu mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mudah. Enggak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Butuh tataiyah, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh mujahadah untuk menunjukkan apakah keimanan kita benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya umat Islam sampai detik hari ini masih terlihat lemah, masih terlihat seperti buih-buih, karena tidak adanya kekuatan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti, yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan, kalau ujian perintah saja kita tidak mampu menjadi manusia yang lolos akan takdir dan ujian Allah, bagaimana takdir-takdiran Allah yang lainnya? Kalau saja ujian perintah Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang menolak untuk melaksanakannya, bagaimana Allah memberikan surga kepada kita? Karena sesungguhnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana keimanan, sejauh mana kecintaan, sejauh mana kebenaran dari keimanan kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fatanibu wa ma amrukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum." Allah mengatakan dari hadis Muslim nomor hadis 1337, apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhkan, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukannya dengan semampu kalian. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut untuk mampu kita melakukan sempurna seperti Rasulullah melaksanakannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita untuk semampu kita. Andai kata kita diperintahkan untuk jumlah kuantitas ibadah kita sesuai dengan jumlah kuantitas ibadahnya Rasulullah, sudah sangat yakin kita tak mampu menyamainya. Bayangkan, Rasulullah hampir tiap malam berqiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hampir tiap hari bersilaturahmi kita. Rasulullah SAW menjadikan Quran sebagai imamahnya, Allah yang menuntunnya. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ujian yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapakah yang berbohong keimanannya dan siapakah yang benar keimanannya. Yang kedua, bungkusan ujian dari Allah Subhanahu wa taala setelah perintah adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhkan. Allah melarang kita untuk menjadi manusia-manusia yang menyukai minuman khamar atau pemabuk. Allah melarang kita untuk menjadi seorang penjudi, penjina, pembohong dan sebagainya. Dan ini adalah ujian Allah di mana siapa yang mampu menjauhinya, meninggalkannya dan menjauhkannya. Mungkin sederhana, terdengar hal yang biasa, atau bisa jadi kita merasa bahwasanya diri kita sudah menjauhkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pemabuk, kita bukan penjina, kita bukan manusia-manusia pembohong. Akan tetapi perlu diingat bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang merasa diri orang yang paling baik, merasa diri sudah melaksanakan atau menjauhi larangan Allah adalah peluang di mana setan menggantikan tujuan dan visinya. Sesungguhnya setan bila tidak mampu membuat hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW menjadi jahat, maka setan berubah haluan dan tujuan bagaimana umatnya Nabi Muhammad menjadi orang yang paling benar dan merasa paling pintar, sehingga kebal dengan kritikan, sehingga tak mampu untuk mendapatkan hidayah, dan sehingga keras hatinya. Jadi bungkusan ujian Allah dalam larangan adalah ketika kita belajar sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana seorang Yusuf alaihissalam yang peluang untuk menjadi manusia yang mampu melaksanakan perjinahan pada saat itu, ia mampu menjaga keimanannya. Mungkin sejarah-sejarah ini sudah tidak asing di telinga kita. Dengan ratu yang begitu cantik yang mengajaknya dia untuk bersetubuh, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu menjaga keimanannya untuk tidak melakukan, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ujian. Mungkin ujian kita beda dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Yusuf. Paling pusing banget ujian kita kalau di PHK kerja ya Pak. Itu pusing banget biasanya. Ada ketakutan, kekhawatiran yang jelas-jelas sesungguhnya Allah telah jamin rezekinya, tapi masih saja khawatir. Bahkan kalau kata Sujiyo Tejo, menghina Allah, menghina Islam, nggak harus merobek Quran, nggak harus membakar Quran. Dengan kita berpikir hari esok makan apa, hari esok seperti apa, ternyata sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, bahkan cenderung khawatir dan ketakutan ketika rasa yakin itu, keimanan kita tak mampu menjadikan keimanan yang menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah sudah jelas adalah larangan yang kelak
memberikan kebaikan kepada hambanya. Larangan yang berbentuk ketika dilakukan adalah sebuah kerusakan, karena tidak ada sedikit pun larangan Allah Subhanahu wa taala yang menjerumuskan hamba-hambanya. Larangan itu adalah larangan yang mampu memelihara kita dalam kondisi kebaikan. Allah melarang kita untuk memakan makanan yang haram, karena Allah tahu itu tidak baik dan itu membahayakan. Contoh kecil, kenapa Allah melarang kita makan daging babi? Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang ternyata setelah diteliti oleh dokter banyak bakteri yang disebut bakteri pita yang mampu merusak tubuh manusia. Oleh karena itu, bila perintah Allah dan larangan Allah kita bungkus dengan keikhlasan, kita bungkus dengan kepasrahan, kita bungkus dengan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menemukan titik keberatan. Faktor ketika perintah dan larangan Allah berat ketika kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan semuanya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keraguan itu muncul karena setan merasa diri kita mampu menjadi manusia yang tergoyahkan keimanannya. Terus ujian Allah berikutnya, selain perintah dan larangan, Allah bungkus ujian itu dengan kebahagiaan. Bahagia itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang hamba yang diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah mengetahui siapa manusia hamba Allah yang keimanannya benar dan siapa yang keimanannya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita membandingkan kehidupan kita kepada orang lain, padahal sesungguhnya takdir Allah yang Allah berikan tidak sedikit pun ada keburukan, tapi kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ada lintasan atau statement orang-orang yang tidak lagi menyerahkan seluruh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan orang yang sholat, orang yang rajin ke masjid, orang yang sering saum, orang yang bersedekah, kehidupannya tidak menjadi kaya. Bahkan ada seorang selebritis non-Islam pun mengatakan 9 orang terkaya di dunia ini adalah orang yang tak sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memang tidak menjamin ketika kita rajin sholat, ketika kita menegakkan sholat, ketika kita rajin saum, ketika kita rajin sedekah akan menjadi orang kaya. Akan tetapi orang-orang yang menjalankan perintah Allah akan menemui kesempurnaan dan kebahagiaan ketika Allah memanggilnya pulang. Dan Allah katakan orang-orang yang menjadi kaya, orang-orang yang hidupnya bahagia adalah kerja kerasnya. Kerja kerasnya. Dan penopangnya adalah, tawakalnya adalah melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini hidup kita bahagia, Allah bungkus ujian buat diri kita adalah kebahagiaan, maka sesungguhnya kelak Allah akan mengganti ujian kita. Bisa jadi bungkusannya adalah kesulitan, bisa jadi bungkusannya adalah kesedihan. Dan yakinilah bapak-bapak semua, bahwasanya
setiap yang Allah takdirkan, entah bungkusnya adalah kebahagiaan ataupun kesulitan, itu semua adalah hal yang sementara, dan itu adalah semua adalah hal yang pasti dan mampu kita lewati. Karena tidak sedikit pun Allah berikan beban berat kepada hamba-hambanya yang hambanya tak mampu memikulnya. Tinggal bicara masalah bagaimana kesabaran itu. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kita dapatkan adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala atau lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesulitan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan manusia yang ketika Allah beri kesulitan, dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makin khusyuk, dia makin menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat ia bergantung. Ada juga hamba-hamba Allah yang ketika Allah berikan kesulitan, maka justru dia bersuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam mencontohkan kita bagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya dengan kelebihan dia mampu berbahasa binatang, berinteraksi dengan binatang, dia mempunyai pasukan jin dan bintang-bintang. Adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman untuk diuji dari kebahagiaan. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam, dia paham, dia sadar bahwasanya yang ia miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ia miliki adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada dirinya tentang bungkusan kebahagiaan. Dan ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi 'aliyyun karim. Ia katakan ini termasuk bagian karunia Rabbku untuk memujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya, Maha Mulia. Bayangkan, jin bisa disuruh oleh oleh Nabi Sulaiman. Bintang bisa diatur. Ia ngerti, bisa berinteraksi dengan binatang. Bagaimana kurang hebatnya? Coba kalau Allah berikan amanah itu pada orang zaman sekarang, apa yang terjadi Bapak-Bapak? Pasti ngaku nabi. Baru bisa nyembuhin atas jadi perantara Allah untuk nyembuhin penyakit saja, udah bilang manusia hebat. Baru mendapatkan sebuah khayalan saja, bertapa di gua segala macam sudah merasa nabi. Tapi tidak dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga seharusnya kita, apapun yang kita miliki saat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti amanah itu Allah minta pertanggungjawabannya, dan bahkan Allah ambil dari diri kita. Kalau hari ini Allah mudahkan rezeki kita, bagian dari ujian kebahagiaan. Kalau hari ini Allah berikan kesehatan pada diri kita, maka itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun yang mampu kita sombongkan, Bapak-Bapak. Sesungguhnya semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
jabatan kita saat ini di wilayah, jabatan kita saat ini di dunia kerja, ataupun jabatan-jabatan yang lain yang menjadikan kita dihormati oleh manusia. Sesungguhnya itu tidak ada arti sedikit pun kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita hari ini, saat ini, maka ingat sesungguhnya adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk rasa bahagia. Lalu ujian yang Allah bungkus dengan bungkusan kesedihan yang harus disabari. Terkadang kita merasa kita adalah orang yang begitu mendapat ujian paling berat. Kita merasa bahwasanya ujian kita dalam kehidupan ini adalah ujian yang begitu cukup menyedihkan. Padahal ujian kita dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Padahal kalau kita bandingkan ujian para malaikat, para nabi para nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surganya Allah, jauh lebih berat daripada kita. Bayangkan kalau sekedar kehilangan pekerjaan membuat kita menjadi manusia yang tidak lagi bersyukur bahkan menyalahkan Allah. Bayangkan ketika rezeki kita kurang untuk menghidupi istri dan anak-anak kita, kita menjadikan orang manusia-manusia yang jauh dari Allah, maka sesungguhnya sudah benarkah keimanan kita? Apakah sesungguhnya iman kita hanya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakui, agar dibilang oleh manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau bandingkan diri kita, kesedihan kita dengan Nabi Ayub alaihissalam, jauh lebih kecil tingkat beratnya dan kesedihannya terhadap kita. Hanya hati dan pikiran yang Allah hidupkan dari seorang Nabi Ayub alaihissalam, Allah takdirkan dengan penyakit yang menjijikan hingga kehidupannya diasingkan oleh manusia-manusia. Sampai akhirnya Nabi Ayub alaihissalam disisihkan di tempat, mungkin kalau kita sekarang bilang di tempat pembuangan sampah akhir, TPA. Tapi dia tidak pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa nikmatnya hidup? Orang sudah menjauhinya, fisik tidak lagi enak dilihat, penyakit sudah bertahun-tahun dialami. Apa nikmat hidupnya? Coba kalau kita, bapak-bapak, jangankan mempunyai penyakit yang begitu menyedihkan, enggak ditegur orang di jalanan saja kadang-kadang kita udah suuzon. Orang sombong banget sih, ngeliat nggak negur. Itu baru satu orang. Ini Nabi Ayub alaihissalam hampir seluruhnya mengasingkan. Tapi dia tidak pernah bersuuzon kepada Allah. Dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyakitnya adalah bagian dari sebuah keberkahan hidupnya. Apa yang oleh karena itu, kesulitan yang kita alami, jangan pernah kita menjadi manusia yang bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan, sesedih apapun kehidupan yang kita jalani, karena sesungguhnya Allah tahu itulah yang terbaik buat kita. Karena sesungguhnya amalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang-orang yang rajin sholatnya di masjid, bukan puasanya dan sedekahnya,
Amalan-amalan yang tinggi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ketika Allah berikan takdir yang begitu sulit pada hambanya dan ia ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan takdir yang diberikan kepadanya. Ingat, amalan yang nilainya paling tinggi adalah amalan ketika kita ikhlas menerima dan menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjalankan kebahagiaan takdir Allah mudah, Pak. Betul ya, Pak? Menjadi orang kaya itu mudah, orang dermawan itu mudah. Menjadi orang yang berkecukupan, apa yang kita inginkan kita dapatkan adalah sebuah hal yang mudah. Tetapi ketika takdir Allah tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita masih mampu ikhlas, kita masih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman dengan kebenaran, bukan kedustaan. Yang terakhir, ujian Allah di dunia ini adalah musuh-musuh Allah yang bertujuan untuk merubah keimanan kita, merubah gaya hidup kita, merubah konsep al-Islam dalam kehidupan kita agar tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian dari ujian Allah yang fokusnya adalah musuh-musuh Allah. Kalau musuh yang ingin langsung terang-terang mengajak kita berperang, mungkin sudah tidak ada lagi, Pak. Tetapi ia memusuhi dari sisi kebiasaan, dari sisi adat istiadat, dari sisi passion, dari sisi pola pikir. Itu yang ada. Maaf, periksa akun-akun TikTok istri-istri kita. Ini bagian dari yang mungkin tanpa sadar istri kita terbawa dengan kebiasaan jahiliyah. Istri kita kena habitnya karena jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Karena apapun yang dilakukan istri kita adalah tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan istri kita. Apapun yang kita lakukan, istri-istri kita tidak menanggung tanggung jawab. Tapi kita, apapun yang dilakukan istri dan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Oleh karena itu, ghazal fikri, perang pemikiran, bukan lagi perang fisik, perang pemikiran, perang kebiasaan, perang habit, perlu menjadi sebuah perhatian kita. Apakah istri, anak-anak kita sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Minimal hijabnya diperhatikan. Bila kita mempunyai anak-anak wanita. Karena kalau kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anak-anak kita yang tidak melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin ibadahnya tetapi kita lupa untuk mengingatkan istri dan anak-anak kita. Bisa jadi kita adalah orang yang sukses berdakwah di luar tetapi kita gagal di dalam rumah tangga kita. Ingatkan, periksa, perhatikan. Karena kita tidak mampu, apalagi dalam sehari kita adalah orang yang termasuk di rumah begitu sedikit waktunya. Dan kita yang penting, yang harus dan wajib terus
menggali ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan mendidik istri-istri kita menjadi soleha. Dengan bekalan ilmu agama, istri-istri kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan ketika anak-anak kita terdidik dengan ilmu agama, maka ia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang dapat mendoakan kita kelak. Jadi pada intinya, pada awalnya, dari seorang suami yang mampu, yang giat, yang semangat menuntut ilmu agama agar kelak ia mampu membimbing istrinya menjadi istri yang soleha. Jangan lupa, iman tidak bisa diwarisi, bapak-bapak. Kita mungkin menjadi orang yang soleh, belum tentu kesolehan kita bisa warisi kepada anak kita, istri kita. Ini penting. Oleh karena itu, walan tardahu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'an millatahum. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah suka pada umat Rasulullah yang menjalankan konsep sunnah Rasulullah SAW. Dia akan merusak kebiasaan itu. Dia akan menghancurkan habit itu. Dia mencoba memporak-porandakan pola pikirnya agar umat-umat Nabi Muhammad adalah umat-umat yang hanya mengatakan Ana seorang muslim, saya seorang muslim, akan tetapi kebiasaannya bukan konsep dari Islam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah masuk di penghujung tuanya dunia, atau bahasa kerennya adalah akhir zaman. Walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita meyakini bahwasanya kelak dunia ini akan menjadi abu-abu yang dirontokkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kiamat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan semua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjadi manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bungkusan ujian Allah, baik kesulitan, kebahagiaan, baik yang namanya larangan dan perintah, maka tidak ada kalimat la, tidak. Tapi ketika Allah perintahkan, Allah larang kita, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita lakukan. Kita pahami, kita jalankan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Oleh karena itu, doa yang jangan sampai ditinggalkan pada sujud-sujud kita. Allahumma inni husnul khatimah warzuqni taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. 3 doa ini jangan sampai dilepaskan ketika kita sujud. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak bertemu Allah dengan keadaan husnul khatimah. Warzuqni taubatan nasuha, agar kita mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan yang nasuha sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya Allah yang bolak-balikan hati agar kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin tausiah singkat buat diri saya pribadi khususnya dan bapak-bapak sekalian pada umumnya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita cukupkan ya, waktu sudah lewat. Itu mari kita sama-sama untuk kajian pada ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita manfaat kita tentunya. Dan semoga Ustaz Mahar telah menyampaikan tausiahnya hari ini dapat dengan awas anda bersama. Alhamdulillah. Semoga